Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا Waya mufahima Ibrahim wa Sulaiman fahimna. Baik, kita lanjutkan terhadap syarah kitab Qawaidul Arba yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Terakhir kita sudah selesai tentang mukadimah yang dibawakan oleh penulis ya. Ada dua mukadimah yang sudah kita selesaikan. Dan kita kemarin terakhir membahas tentang kesyirikan, ya, membahas tentang maknanya, kemudian juga dampaknya terhadap kita, kemudian juga pembagiannya dari sisi kecil dan besarnya. Ya, ada syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian sebelum kita masuk ke matan, eh, ada pengantar tentang kesyirikan, ya tambahan. Syirik dilihat dari siapa eh, yang disembah, ya. Jadi ujung daripada yang disembahnya ini syirik terbagi menjadi dua. Ya, ini taksimnya, asas taksimnya, dasar pembagiannya. Ya, ada syirkul wasaid dan ada syirkul ilhad. Ya, ada syirkul wasaid dan ada syirkul ilhad. Syirkul wasaid adalah endingnya adalah Allah. Ya, jadi yang dia harapkan adalah Allah, yang dia tuju adalah Allah. Cuma dia dalam beribadah tidak langsung kepada Allah, tapi mengambil perantara-perantara, ya seperti para wali, ya para nabi atau orang-orang soleh. Ya, ini syirkul wasaid. Misalnya ada orang yang berdoa meminta langsung kepada Mbah Fulan, Mbah Fulan. Tujuannya apa? Tujuannya agar didekatkan kepada Allah misalnya. Ya, agar diampuni oleh Allah tapi mintanya ke orang lain, ya ke apa orang yang sudah meninggal misalnya. Ini syirkul wasaid. Ya, ujungnya itu Allah. Yang kedua ada syirkul ilhad. Ya. Syirik ini ujungnya bukan Allah sama sekali. Ya, jadi ujungnya itu bukan Allah. Seperti kesyirikannya orang Buddha misalnya. Ya. Orang Buddha yang dia sembah itu bukan Allah. Ujungnya itu bukan Allah. Atau agama-agama lain. Ya, ini syirkul ilhad namanya. Syirik ilhad. Nah, dan pembahasan kita di sini adalah yang pertama, bukan yang kedua. Bukan syirik ilhad. Ya. Kemarin kita sudah tegaskan bahwa kita wajib mengetahui tentang syirik dan perangkap-perangkapnya. Kita langsung bacakan. Qala al-musannifu rahimahullah al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Ya. An ta'lama anna al-kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya.
Kata penulis, hendaknya engkau ketahui, ya, perlu perlu Anda ketahui bahwasanya orang-orang kafir, ya, pada zaman Nabi SAW, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, mereka itu mengikrarkan dirinya, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq dan Allah Ta'ala adalah Al-Mudabbir. Apa itu Al-Khaliq? Al-Khaliq itu pencipta, ya, yang menciptakan. Al-Mudabbir adalah yang mengatur segalanya, yang mengatur semua urusan. Ini Al-Mudabbir. Dan Al-Khaliq ini Allah menciptakan, tidak ada contohnya sama sekali. Jadi Allah menciptakan benar-benar ciptaan yang baru. Ya, bahannya baru, semuanya baru, tidak ada contohnya sama sekali. Beda dengan manusia. Ya, manusia hanya merangkai, misalnya bikin mobil, hanya merangkai saja. Ya, bukan mencipta, bukan. Hanya merangkai, bahannya sudah ada di bumi, semuanya sudah ada di bumi, tinggal dicampur-campur menjadi besi atau dicampur-campur menjadi plastik, campur-campur menjadi tembaga dan yang lainnya. Sudah ada, ya. Tetapi Allah Al-Khaliq menciptakan semua yang belum pernah ada contohnya sama sekali. Makanya disebut badi, ya. Badi samawati wal ard. Allah menciptakan, mengadakan langit-langit dan bumi di mana sebelumnya nggak ada contohnya tuh langit dan bumi. Dan tidak hanya itu, Allah mengatur semuanya, mudabbir. Maka eh, dari sifat dan perbuatan Allah yang terbesar, rububiyah yang paling besarnya adalah ini, ya, mencipta dan mengatur segala urusan. Ini rububiyah yang terbesar. Dan orang-orang musyrikin zaman Nabi SAW sangat yakin, sangat yakin bahwa pencipta adalah Allah, yang mengatur semuanya adalah Allah. Ya, dengan kata lain, orang-orang musyrikin ini bertauhid dengan tauhid apa? Dengan tauhid rububiyah. Ya. Kemarin tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala fi af'alihi au fi zatihi wa af'alihi. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita hanya menganggap hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu mencipta, yang mampu memberi rizki, yang mampu mematikan, yang mampu menghidupkan. Ya. Keyakinan seperti ini dinamakan tauhid rububiyah. Sama sekali kita tidak meyakini, orang-orang musyrikin dahulu sama sekali tidak meyakini adanya pencipta lain selain Allah. Adanya pengatur alam semesta lain selain Allah. Mereka tidak meyakini. Nah, bahkan di sini dibawakan dengan bentuk Al-Khaliq, ya. Al-Khaliq ini nama Allah, ya. Nama Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ini nama Allah. Maka dengan kata lain apa? Orang musyrikin zaman Nabi SAW bukan hanya meyakini tauhid rububiyah, tetapi disebutkan di sini dengan sigoh, dengan membawakan nama Allah, berarti mereka juga dikatakan oleh para ulama meyakini tauhid asma wa sifat. Ya. Karena dari Al-Khaliq ini pasti ada sifat mencipta. Dari Al-Mudabbir ini pasti ada sifat yang maha mengatur, ya, sifat mengatur seluruh urusan. Jadi ini poin pertamanya yang ingin disampaikan oleh penulis, bahwasanya orang musyrikin pada zaman Nabi SAW yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah dan bahkan asma wa sifat. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini poin keduanya.
Bersamaan dengan itu, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, belum cukup untuk menjaga darah mereka, ya, belum cukup untuk menjaga kehormatan mereka. Ya. Ini poin keduanya. Jadi penulis ingin menyampaikan kepada kita dua hal dari kaidah yang pertama. Yang pertama, ya dari kaidah yang pertama, hal yang pertama adalah bahwa orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW yang diperangi oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, mereka meyakini tauhid rububiyah. Yang kedua, keyakinan terhadap tauhid rububiyah tersebut belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Belum cukup mereka untuk berislam. Ya. Syaratnya kalau ingin berislam ya harus ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu menyembah hanya kepada Allah semata. Apa dalilnya bahwa dua hal ini ya tentang dua hal ini kata penulis wa dalilu qauluhu ta'ala dalil bahwa keduanya ini ya bahwa orang musyrikin eh, bertauhid dengan tauhid rububiyah dan bahwasanya itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya surat Yunus ayat 31. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal arda wa amman yamlikus sam'a wal absara wa may yakhrujul hayya minal mayyit wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, yakni kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian? Ya. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absara dan siapakah yang memiliki ya pendengaran? Siapakah pemilik pendengaran dan penglihatan? Ya. Di mana dia bisa mencabutnya kapanpun. Wa may yukhrijul hayya minal mait dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr dan siapakah yang mengatur segala urusan. Ya. Kata al-amr di sini ya meskipun amrun itu bentuk mufrad, tapi di sini ada alif lam listighraqil jins namanya ya. Jadi jenis yang melekat padanya alif lam ini adalah semua urusan namanya. Jadi mencakup segala yang melekat padanya alif lam. Namanya alif lam listighraqil jins. Ya. Maka artinya wa may yudabbirul amro maksudnya dan siapakah yang mengatur segala amr ya segala urusan. Fasayaquluna Allah maka mereka pasti akan menjawab Allah. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki pendengaran, penglihatan ya dari Allah kita mendapatkannya. Allah yang mengeluarkan yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah yang mengatur segala urusan. Ya. Fakul afala tatakun maka katakan kenapa kalian gak bertakwa? Ya. Kenapa kalian gak bertakwa? Bertakwa di sini adalah bertauhid. Ya. Karena dalam surat Al-Fat disebutkan bahwa Allah berfirman wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya. Dan Allah
mengikat mereka dengan kalimat ketakwaan. Apa itu kalimat takwa? Kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat takwa tertinggi. Ya, kalimat la ilaha illallah. Baik. Sekarang di atas Syekh berkata Al-Khaliq dan Al-Mudabbir. Di sini ada yudabbir, ya, yudabbirul amr. Nah, ini sisi pendalian dari Al-Mudabbir, ya, yudabbirul amr. Adapun Al-Khaliq, ya, yang memiliki pendengaran, ya, yang memberikan pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Demikian juga sebaliknya, ya. Ini dari situ. Ya. Kemudian kita mencari sisi pendalilan di mana dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa orang musyrikin dahulu, ya, orang musyrikin itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Dari mana? Dari kata mana? Ya, dari kalimat mana? Dari ayat ini yang menunjukkan bahwa orang musyrikin ini meyakini tauhid rububiyah. Jawabannya dari kata fasayaqulunallah. Ya, maka mereka pasti akan mengatakan Allah yang memberikan rizki. Ya. Artinya, kalau Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka tentang ini, pasti mereka akan menjawab Allah. Dan yang mereka jawab adalah keyakinan mereka. Keyakinan mereka. Ini sisi pendalilan pertama. Ya, bahwa orang musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Yang kedua, dari sisi pendalilannya di mana, ya, diambil bahwa hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, poin yang keduanya di kalimat yang mana? Jawabannya pada kalimat fakul afala tattaqun. Ya, maka maksudnya ini membatalkan mereka, ya, membuktikan mereka belum belum masuk Islam, ya, karena Allah apa namanya, membalas, ya, membalas omongan mereka, ya, jawaban mereka dengan ini, ya. Nabi Muhammad disuruh dengan katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya kenapa kalian tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Ya. Jadi mereka belum masuk Islam, membuktikan bahwa mereka belum belum masuk Islam. Dengan keyakinan mereka terhadap rububiyah, belum cukup memasukkan mereka terhadap Islam. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah berfirman, Fakul afala ta'qilun. Kenapa kamu nggak berakal? Kata Allah. Ya. Setelah mereka mengatakan Allah yang memiliki semuanya, maka katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak berakal? Ya, nggak punya akal. Kemudian dalam ayat lain, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, punya siapakah, ya, bumi dan seisinya ini? Kalau kamu mengetahui, kalau kalian mengetahui, ya, sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab punya Allah. Ya. Qul afala tazakkarun. Katakan, kenapa kalian gak ingat, gak mikir, ya kan? Dikembalikan lagi ke akal, ke otak. Ya. Kemudian qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, siapakah pemilik langit yang tujuh dan siapakah pemilik arsy yang azim, yang agung? Saya quluna lillah, mereka akan menjawab, orang musyrikin akan menjawab, milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian gak mau bertauhid? Ya. Kenapa kalian tidak mau mentauhidkan Allah? Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian qul
man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan, di tangan siapakah segala urusan itu? Ya kan? Di tangan siapakah segala urusan itu? Dan dia melindungi, sedangkan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Ya, kalau kalian tahu, saya kuluna lillah. Mereka akan menjawab, Allah. Ya, punya Allah. Ya, Allah yang mampu. Maka kata Allah, Qul fa'anna tusharun. Ya, katakan wahai Muhammad, maka dari sisi mana kalian tersihir? Ya, dari sisi mana kalian tersihir? Ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang tersihir itu antara yang di dalam hati yang diyakini beda dengan yang dilakukan. Ya, beda dengan yang diucapkan. Di dalam beda dengan yang di luar. Ya. Sekarang kita bahas tentang apa namanya? Korelasi, hubungan antara tiga tauhid ya, supaya lebih lebih dalam lagi maknanya. Tauhid asma wa sifat ya, itu akan membuahkan tauhid rububiyah ya. Tauhid asma wa sifat akan berbuah ya, atau yastalzimuhu tauhidur rububiyah ya. Konsekuensi dari kita meyakini bahwa Allah itu punya nama Al-Khaliq, konsekuensi dari itu adalah bahwa Allah lah yang mencipta ya. Bahwa Allah lah yang mencipta. Ini namanya kelaziman ya. Ya. Jadi tauhid asma wa sifat yastalzim yastalzimuhu tauhid rububiyah akan apa manifestasi daripada tauhid asma wa sifat adalah tauhid rububiyah. Dan manifestasi dari keduanya, dari tauhid asma wa sifat dan rububiyah, yakni dari haqqullahi fil ma'rifah wal isbat, adalah tauhid ubudiyah. Ya, manifestasi dari keduanya adalah tauhid ubudiyah atau dari salah satunya. Ya, kalau kita meyakini bahwa yang memberikan rizki itu hanya Allah, yang memberikan eh, kita semuanya itu Allah, yang mengatur itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan itu Allah. Kalau kita meyakini, maka secara akal sehat harusnya kita melemahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, harusnya itu. Nah, ini akal sehat seperti itu. Ya, kita didesak untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini hubungan antara tiga tauhid tadi. Kalau kita meyakini bahwa Allah ini azabnya sangat pedih dan Allah ini punya banyak nikmat, ya, Allah ini maha kaya, memiliki semuanya, maka kita didesak untuk meminta hanya kepadanya saja, karena Allah yang memiliki semuanya, ya. Yang lain tidak memiliki, hanya Allah yang memiliki. Makanya secara akal sehat, ya, kita harus berdoa hanya kepada Allah. Makanya dikatakan orang nggak berakal itu kata Allah, fakul afala ta'qilun. Katakan kenapa kamu nggak berakal? Maksudnya apa? Maksudnya dia meyakini bahwa Allah semata yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang maha kaya. Tapi dia minta kepada selain Allah. Makanya dia dikatakan tidak berakal. Ya, di ayat yang barusan dibaca, dia dikatakan tersihir. Ya, antara keyakinannya dengan perbuatannya itu berbeda. Makanya dikatakan tidak berakal. Ya. Ini ya, ini hubungan antara ketiga tauhid. Lalu poin berikutnya, bahwasanya dari sini kita ketahui, kaum musyrikin pada zaman Nabi SAW
yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa dia diperangi? Karena dia tidak mau, karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan? Karena mereka sangat paham, sangat-sangat paham dengan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu berarti menjadikan Allah semata yang harus disembah, ya. Dan mereka konsekuensinya harus membuang semua sembahan-sembahan mereka, ya. Dan ini mereka tidak bisa menerima ini, ya, karena di kepercayaan mereka bahwa salah satu cara menghormati para wali adalah dengan kita berdoa kepada mereka. Kenapa? Karena menurut mereka wali itu orang yang dekat dengan Allah, ya. Dan salah satu cara memuliakan mereka para wali adalah kita dengan meminta bantuan mereka, meminta syafaat mereka, meminta kedekatan dengan Allah, ya, melalui mereka, ya, melalui para wali. Ini keyakinan mereka, ya. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita nggak boleh melakukan perantara tadi, wasaid tadi. Kita harus langsung kepada Allah. Ini konsekuensinya dan mereka nggak terima. Katanya ini bentuk bentuk melecehkan para wali dan orang-orang soleh, apalagi nenek moyang mereka yang mereka pegang eh, erat-erat. Ya. Mereka memegang teguh agama abauhum, agama-agama bapak mereka. Ya. Jadi mereka mengucapkan la ilaha illallah itu sangat tahu, ya, konsekuensinya. Dalam ayat lain, aja'alal alihatana ilaha wahidah. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kami sebagai satu Tuhan saja, ya, menjadi satu Tuhan saja, berarti mereka paham konsep nafyu pada kalimat la ilaha illallah. Mereka memahami konsep nafyu, ya. Karena ketika mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka harus membuang semua sembahan itu. Ya. Dan mereka harus menetapkan hanya Allah semata. Ya, paham mereka itu dengan nafi wal isbatnya. Beda dengan orang-orang sekarang. Ya, beda dengan orang sekarang. Mereka mengucapkan la ilaha illallah setiap hari tapi nggak paham maknanya. Ya, mengucapkan la ilaha illallah setiap hari tapi masih masih minta kepada roh-roh, ya, masih minta kepada penunggu ini dan penunggu itu. Jadi yang mereka ucapkan itu hanya di mulut saja, tapi nggak nyampe ke pemahaman mereka. Ini poin yang kedua. Poin berikutnya, ya, poin yang ketiga, dari sini kita dapat mengetahui juga bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang katakan mereka itu akan masuk neraka, ya, innalladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang musyrikin yang akan masuk neraka yang kekal di dalam neraka ini, ya. Mereka dari sisi ini lebih baik dari orang ateis. Siapa itu orang ateis? Yaitu orang yang tidak meyakini adanya pengatur, tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya Tuhan. Orang musyrikin masih lebih baik dari mereka karena mereka yakin, meyakini adanya pengatur alam semesta, adanya pencipta yaitu Allah. Ya. Dari sisi ini juga orang-orang musyrikin, ya, pada zaman Nabi SAW ini lebih baik dari Jahmiyah, ya, lebih baik dari sekte Jahmiyah. Siapa itu sekte Jahmiyah? Sekte Jahmiyah adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya. Allah itu hanya di alam, hanya di akal manusia saja, di alam pikiran manusia saja. Ya, ini kufur sekte Jahmiyah. 500 ulama mengkafirkan mereka. Sekte Jahmiyah. Ya. Dari sisi ini, orang-orang musyrikin lebih 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 baik, ya, dari sisi ini karena masih meyakini itu. Nah, ini yang bisa
kita sampaikan pada pertemuan kali ini bahwasanya pada kaidah yang pertama, ya, orang-orang yang dikafirkan oleh Nabi SAW, yang diperangi oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang meyakini tauhid rububiyah. Tetapi bersamaan dengan itu, keyakinan mereka, tauhid mereka yang tadi tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Dalilnya adalah surat Yunus ini. Ya. Wallahu alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.